Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-solehah kelas 5B. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ibu doakan mudah-mudahan Ananda, ayah dan bunda di rumah juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua ya. Tentunya masih tema 1 dan subtema 1. Berarti kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang organ gerak hewan. Nah, insya Allah sekarang juga kita masih akan membahas tentang organ gerak hewan ya. Nah, maka dari itu sebelum Ibu melanjutkan membahas materi lebih dalam lagi, Ibu ingin meminta kalian atau kita bersama-sama agar berdoa dulu sebelum belajar. Kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mudah-mudahan kita dalam belajarnya nanti dimudahkan dan dilancarkan juga. Kalian dimudahkan untuk memahami materi yang Ibu berikan ya. Baik, kita langsung saja mulai ke materi. Di sini materinya tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1-nya organ gerak hewan dan kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan terhadap contoh berbagai gambar ilustrasi, siswa dapat menjelaskan ragam gambar ilustrasi. Yang keduanya, melalui pengamatan gambar cerita, siswa dapat membuat cerita sesuai dengan gambar secara tepat. Yang ketiganya, melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi organ gerak kelinci, ikan, dan burung. Nah, yang pertama kita masuk di gambar cerita atau gamcar. Mari kita lihat bersama-sama contoh gambar berikut ini. Nah, di sini Ibu punya 4 gambar dan di situ ada ceritanya ya, ada ceritanya. Nah, di sini kita lihat dulu dari gambar yang pertama. Gambar pertama kita baca dulu ya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Nah, cerita di sini sudah sesuai ya, sesuai dengan gambarnya. Kelincinya banyak, terus tempatnya juga luas ya, ada yang di atas, ada yang di bawah kelincinya. Nah, jadi gambar dan cerita sudah sesuai. Lalu gambar yang kedua kita lihat. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Ya, sudah sesuai dengan gambar. Lalu ada gambar yang ketiga. Di sini ceritanya Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Budi. Lalu yang keempat, lihat gambar yang keempat di sini. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Jadi, ya, dari keempat gambar ini saling berhubungan satu sama lain. Ya, nih, jadi gambar yang saling berhubungan itu dan membentuk sebuah cerita maka disebut dengan gambar cerita. Jadi, yang sudah kita lihat dan kita baca itu disebut gambar cerita, karena saling berhubungan dan membentuk sebuah cerita. Lanjut, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Di sini, gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2 macam. Yaitu apa aja? Kita lihat.
Yang pertama ada gambar foto, dan yang kedua ada gambar tangan. Kenapa sih disebut gambar foto? Coba kita lihat. Ibu di sini sama-sama punya gambar kelinci ya, dua-duanya sama-sama kelinci. Hanya yang satu disebut gambar foto, yang satu lagi yang ini disebut dengan gambar tangan. Apa bedanya? Bedanya, kalau gambar foto berarti gambarnya diambil dengan menggunakan kamera, ya. Jadi difoto, tuh hasilnya akan seperti ini. Yang kedua, ini gambar tangan, berarti gambarnya langsung dibuat dan ditulis ya, digambar dengan menggunakan oleh tangan. Jadi itu perbedaannya ya. Yang satu gambar foto dan yang satu lagi gambar tangan. Jadi ilustrasi itu ada dua macam ya. Ada gambar foto dan gambar tangan. Next, di sini kalau kita akan membuat media ilustrasi, berarti kita memerlukan apa saja? Yang pertama di sini ada media alas gambar. Tentu saja sebelum kita menggambar pasti harus ada alasnya ya. Alasnya itu bisa berupa kanvas, bisa berupa kain, bisa kertas, bisa komputer juga. Ya, itu media alasnya. Lalu yang keduanya harus ada media pewarna. Media pewarna apa aja? Kalian kan suka mewarnai ya, menggambar lalu mewarnai. Tentu pasti sudah tahu apa saja media yang biasa digunakan atau bisa digunakan untuk mewarnai. Di sini ada pensil warna, ada krayon, ada cat air dan cat minyak. Tuh ya. Baik, kita lanjut. Di sini langkah-langkah pembuatan lah. Kalau kita mau membuat gambar ilustrasi, yang pertama kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Ya, tema apa yang akan kita gambar, yang akan kita buat gitu ya. Jadi supaya gambar dan ceritanya nanti bisa sesuai ya. Gambarnya akan sesuai dengan teks, seperti contoh tadi Edo yang sedang memberi makan di memberi makan kelinci ya. Jadi temanya harus sesuai. Yang keduanya membuat sketsa. Membuat sketsa, misalnya kita mau menceritakan kelinci seperti tadi ya, ada gambar kelinci, berarti kita harus membuat sketsanya dulu. Biasanya sketsa itu dibuat dengan menggunakan pensil dulu ya, coret-coretan dulu, itu sketsa. Kalau udah rapi baru kita gambar dengan rapi menggunakan misalnya spidol atau ditebalkan lagi. Nah itu ya. Yang ketiganya pewarnaan. Kenapa harus diberi warna? Supaya gambar itu menarik. Coba kalian kalau baca buku atau lihat gambar pasti akan lebih menarik perhatian yang berwarna ya. Yang warnanya bagus, warnanya mencolok, warnanya cerah, pasti kalian juga akan senang melihatnya. Nah, jadi di sini juga termasuk langkah dalam pembuatan gambar ilustrasi ya. Jadi ada tiga ya. Yang pertama menentukan tema, yang kedua membuat sketsa, yang ketiga pewarnaan. Lanjut, gambar ilustrasi itu beragam ya, jadi tidak hanya satu. Ada apa aja? Coba kita lihat. Yang pertama ada cergam ya. Cergam di sini kita bisa lihat. Bisa kita lihat nih, ada cerita, ada gambarnya juga. Jadi menceritakan gambar tersebut. Di sini lagi ngobrol ya, kelihatan lagi ngobrolin apa sih? Nah, ada di sini di ceritanya. Yang keduanya ada komik. Nah, kalian pasti suka lihat ya, pernah melihat misalnya komik Doraemon atau komik apa ya yang kalian biasa suka baca ya, kalian pasti sudah tahu ya komik. Lanjut, yang ketiga itu pamflet. Pamflet itu seperti brosur. Misalnya kalian mau beli sesuatu, diajak ke mall sama mama sama papa, mau beli sepeda misalnya ya, atau mau beli motor. Nah, biasanya kalian akan diberi brosur. Nah, brosur itu salah satu bentuk dari pamflet ya. Lalu ada apa lagi nih gambar ilustrasi? Ada cover. Ada cover misalnya cover buku ya, cover majalah. Nah, itu masuk juga ke dalam gambar ilustrasi. Yang kelima kartun nih, kartun Doraemon ya, kartun Shinchan, kartun apalagi ya, misalnya si Upin Ipin. Nah, itu termasuk ke dalam gambar ilustrasi karena kan itu tidak hidup ya, itu hanya gambar tapi digerakkan oleh digerakkan oleh IT ya.
Gitu. Nah, yang keenam ini karikatur ya. Karikatur itu termasuk juga ke dalam contoh gambar ilustrasi. Nah, di sini siapa yang tahu nih ini karikaturnya siapa? Nah, sudah tidak asing lagi ya pasti ya. Ini adalah karikatur dari Bapak B.J. Habibie, salah satu orang yang sangat cerdas ya, salah satu orang yang sangat apa ya? Beliau ini adalah yang membuat pesawat nih pertama kali di Indonesia ya. Beliau ini adalah presiden juga. Presiden keberapa coba? Presiden ketiga Indonesia. Ya, jadi apakah kalian bisa seperti Bapak B.J. Habibie? Tentu saja bisa, apalagi kemarin setelah Ibu mendengar ya, mengetahui cita-cita kalian, Masya Allah, sangat mulia. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi TNI, mau jadi hafiz Quran, mau jadi guru, mau jadi pramugari, ya, Masya Allah, banyak sekali dan sangat mulia. Mudah-mudahan Ananda semua bisa menggapai cita-cita dan Allah mudahkan dan lancarkan Ananda dalam menggapai cita-cita itu ya. Ibu harap nanti kalian bisa seperti menjadi Bapak B.J. Habibie ini, menjadi panutan, tokoh panutan dan bermanfaat untuk bangsa, negara dan agama ya. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, materi selanjutnya kita membahas organ gerak hewan, berarti lanjutan yang kemarin ya. Nah, tahukah kamu menurut jenisnya hewan dibagi menjadi dua? Yang pertama ada hewan bertulang belakang yang disebut vertebrata, dan yang keduanya hewan yang tidak bertulang belakang atau disebut avetebrata. Ya, avetebrata. Oke, kita lihat di sini Ibu punya gambar nih. Ada yang pertama ada kelinci. Yang keduanya ada siput. Apa bedanya? Nah, dari kedua gambar tersebut kita lihat sama-sama. Yang pertama ada karakteristik kelinci di sini ya. Kelinci ini dia termasuk ke dalam vertebrata. Berarti dia mempunyai tulang belakang ya. Nah, gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan dan meloncat. Tubuh ditumbuhi bulu-bulu. Alat gerak sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang, dan dia cara berkembang biaknya dengan beranak atau melahirkan. Nah, kelinci ini termasuk ke dalam mamalia ya, mamalia. Kenapa masuk ke dalam mamalia? Karena kelinci ini menyusui dan melahirkan. Juga ciri-ciri mamalia itu salah satunya mempunyai daun telinga ya. Ya, kita beralih ke gambar selanjutnya. Yang kedua ada siput. Kita lihat karakteristik siput. Siput itu termasuk ke dalam avetebrata ya. Gerakannya lambat, berpindah tempat, seolah merayap ya. Siput memiliki cangkang keras di luarnya sebagai pelindung, alat gerak kaki, perut lebar dan pipih, dan cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, ya. Lanjut. Nah, di sini ada gambar apa nih? Di sini ada kerangka kelinci ya. Kita perhatikan organ gerak pada kelinci itu apa? Kemarin sudah dibahas, tadi juga dibahas lagi, diulang. Organ gerak pada kelinci adalah pada kaki ya. Di kaki. Mana kaki? Nah, ini kakinya. Ini kaki depan, ini kaki belakang. Ingat, organ gerak itu ada dua ya, dibagi dua. Ada organ gerak aktif dan ada organ gerak pasif. Nggak boleh lupa tuh, kemarin di pembelajaran yang pertama kita sudah membahas apa itu organ gerak aktif. Contohnya tulang ya, yang aktif itu otot. Nah, otot itu disebut organ gerak aktif karena dia akan menggerakkan tulang. Kalau tulang disebutnya organ gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak. Dia bisa bergerak kalau digerakkan oleh otot ya. Nah, ini nih di sini ada tulang dan ada otot. Nah, kita lanjutkan fungsinya sekarang. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, jadi kaki belakang kelinci itu lebih panjang dan kuat dibanding kaki yang depan karena digunakan untuk meloncat, ya, untuk bergerak, untuk berlari. Nah, jadi dia lebih panjang dan lebih kuat.
Oke, next. Di sini ada gambar ikan. Nah, ikan apa nih? Ikan apa ya? Ini warnanya pink. Oke, ikan ini organ geraknya adalah sirip dan ekor. Kemarin juga sudah dibahas ya. Organ geraknya itu ada sirip dan ekor. Mana sirip, mana ekor? Nah, ini sirip, ini ekor ya di belakang. Sirip dan ekor pada ikan berfungsi untuk bergerak di dalam air, untuk berenang ya tentunya ya. Sirip yang berpasangan pada ikan membuat ikan dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Sedangkan sirip di bagian atas dan bawah berfungsi untuk menjaga kestabilan gerak ikan. Nah, jadi siripnya ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di samping kanan, ada yang di samping kiri. Semuanya mempunyai fungsinya dan tugasnya masing-masing ya. Oke, next. Di sini ada gambar burung. Nah, organ gerak pada burung yaitu kaki dan sayap. Fungsinya kalau sayapnya itu untuk terbang ya, sedangkan kaki belakang digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Jadi kalau misalnya kita lihat burung lagi menginjakan ke tanah, pasti dia akan menggunakan kakinya untuk bergerak. Terus kalau dia terbang, lalu dia akan menggunakan sayapnya untuk terbang ya. Lanjut, sebagai informasi, sayap pada burung adalah kaki depan yang telah diadaptasi untuk digunakan terbang. Selanjutnya nih, yang terakhir ada gambar ubur-ubur ya. Ubur-ubur bergerak dengan tentakel. Tentakel ini berfungsi untuk menangkap dan memasukkan makanan. Pada ujung tentakel terdapat sel cnidoblas yang mengandung nematokis atau alat penyengat yang digunakan oleh ubur-ubur untuk melindungi diri. Kalau tadi siput dia mempunyai cangkang untuk melindungi dirinya. Nah, kalau ubur-ubur dia punya tentakel untuk melindungi dirinya. Tentakel ini mengandung apa? Mengandung nematokis. Nematokis itu adalah alat penyengat. Jadi ini sangat berbahaya ya. Mungkin kalian pernah mendengar ada yang tersengat oleh ubur-ubur, bisa sampai meninggal juga ya ada. Jadi kalian harus berhati-hati. Misalnya kalian lagi main ke laut, nah lalu tiba-tiba ada ubur-ubur ya, walaupun jarang ya ubur-ubur itu adanya di lautan. Nah, di lautan misalnya di laut dalam, nah kalian juga tetap harus berhati-hati ya. Nah, terima kasih. Berarti materinya cukup sampai tadi ya. Terakhir itu ubur-ubur. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Materi yang Ibu sampaikan juga bisa kalian pahami ya. Jangan lupa setelah ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tidak boleh dinanti-nanti, nggak boleh dientar-entar, langsung dikerjakan. Nggak boleh ngerepotin mama papa di rumah, tidak boleh merepotkan ayah bunda di rumah ya. Kalian sudah kelas 5, harus belajar tanggung jawab dengan tugas sendiri, harus belajar disiplin. Oke ya, baik, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila tadi Ibu ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Semangat.